Selamat datang kembali di channel paling populer. Okay, let's go. Pulau tak berpenghuni terbesar di dunia adalah tempat yang dingin, kosong dan suram. Mungkin ini adalah tempat yang sempurna jika Anda seorang muskoks atau bertekad untuk pergi ke Mars. Pulau Devon di Kepulauan Arktik Kanada di sebelah barat Greenland, tetap tidak berpenghuni karena suatu alasan. Pulau ini merupakan hamparan batu dan es tandus seluas lebih dari 21.000 mil persegi yang sangat tidak cocok untuk ditinggali sehingga penduduk asli pulau tersebut, suku Inuit meninggalkannya untuk selamanya pada tahun 1930-an, dan pada tahun 1950-an Devon benar-benar ditinggalkan. Kini tempat ini menjadi tempat persinggahan bagi para pemimpi dan pemikir besar yang mengambil sampel permukaannya yang sebagian besar tak bernyawa, menjalankan simulasi, melakukan uji coba dan berjalan dengan susah payah di sekitar kawah tumbukan Houghton selebar 14 mil dan berusia 39 juta tahun pada apa yang disebut perjalanan Mars. Semua itu sebagai persiapan, mereka berharap untuk sesuatu yang jauh lebih besar yang akan datang. Mars di bumi. Para ilmuwan menyebut Pulau Devon sebagai analog Mars, yang dalam istilah awam adalah tempat yang paling dekat dengan Mars. Tentu saja kualitas udara di Kanada Utara sedikit lebih baik daripada di planet keempat dari matahari, terutama karena di sana ada udara untuk dihirup. Di Mars gravitasinya juga lebih rendah, di sana udaranya lebih dingin, jauh lebih dingin dan lebih berdebu. Di sana setahun berlangsung hampir 700 hari. Muskoks dan beruang kutub yang sesekali Anda temui di Pulau Devon, Anda juga tidak akan menemukannya di Mars. Namun Mars berjarak 140 juta mil, Anda harus menerima apapun yang bisa Anda dapatkan. Permukaan Pulau Devon telah dibentuk oleh banyak jaringan lembah kecil yang sangat mirip, termasuk keanehannya dengan banyak jaringan lembah kecil di Mars. Ada banyak fitur lain di Pulau Devon yang memiliki kemiripan yang sangat mirip di Mars, termasuk ngarai yang luas dan jurang kecil. Pada akhirnya mungkin bukan hanya satu kesamaan yang harus mengesankan, tetapi konvergensi dari begitu banyak kesamaan di satu area kecil di planet kita. Sejak tahun 2000 The Mars Society, yaitu sebuah lembaga nirlaba internasional yang mempromosikan eksplorasi dan pemukiman di Mars, telah mengelola stasiun penelitian di Devon yang disebut Flashline Mars Arctic Research Station, sebuah pod 2 lantai yang dirancang agar muat di dalam roket. Stasiun lain di Devon adalah Houghton Mars Project yang sebagian didanai oleh NASA. Stasiun ini telah ada di sana sejak tahun 1997. Yang pasti Pulau Devon bukanlah satu-satunya tempat yang digunakan dalam simulasi Mars. Mars Society juga memiliki pos terdepan di padang pasir tinggi Utah. Cabang lembaga tersebut di Meksiko mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka akan membangun stasiun penelitian di wilayah padang pasir pegunungan dekat Perth di negara bagian Veracruz di Tenggara. Mars Society Australia sedang mencari lokasi di Australia, dan sebuah cabang di Eropa berencana untuk membangunnya di suatu tempat di Eropa. Namun gurun kutub Pulau Devon berada di garis depan sains. Jika manusia benar-benar akan pergi ke Mars, perjalanan mungkin dimulai di sana. Pulau Devon telah menjadi tempat uji coba bagi teknologi rover, instrumen ilmiah dan teknologi lain yang dirancang untuk eksplorasi Mars. Kondisi lingkungan yang mirip dengan planet Mars memungkinkan pengujian yang realistis dan pengembangan teknologi yang lebih baik. Salah satu fitur menonjol di Pulau Devon adalah kawah Houghton, sebuah mahakarya alam yang terbentuk dari tumbukan meteorit jutaan tahun lalu. Kawah ini dianggap sebagai gambaran mini dari planet Mars dengan batu-batu hancur dan tanah berdebu yang menciptakan lanskap seperti dunia lain. Para ilmuwan dari NASA dan lembaga penelitian lainnya mempelajari struktur kawah ini untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang proses tumbukan meteorit serta kondisi yang mirip dengan planet Mars. Penelitian ini juga memberikan wawasan penting tentang adaptasi kehidupan di lingkungan ekstrim, termasuk studi tentang flora dan fauna serta dampak kondisi ekstrim terhadap kesehatan manusia. Tumbuhan tundra seperti lumut dan beberapa jenis rumput tahan dingin dapat ditemukan di sana, bersama dengan satwa liar seperti kelinci Arktik, serigala Arktik dan burung camar kutub.